Sudah bahas sebagian babnya sebetulnya ya. Kemarin kalau tidak salah saya sudah menyampaikan terkait bagaimana kita sebagai seorang pencari ilmu harus menghormati guru-guru kita. Seorang guru pun pasti punya guru lagi. Ya, antum punya guru, saya pun punya guru. Maka kita harus sama-sama menghormati guru-guru kita. Ya. Dan ini menjadi salah satu wasilah datangnya keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Ya, dan ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, tidak terlalu penting bagaimana kita bisa mendapatkan banyak ilmu, tidak terlalu penting kita bisa mendapatkan gelar yang berderet ke belakang kalau tidak ada keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Dan hari ini kita akan melanjutkan ya, kata Imam Az-Zarnuji, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara bentuk memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab, memuliakan buku yang kita pelajari, yang kita jadikan sebagai rujukan. Ya. Bagaimana maksudnya? Seorang penuntut ilmu tidak memegang kitab, tidak memegang buku kecuali dalam keadaan suci. Ini kata Imam Az-Zarnuji. Ya. Seorang penuntut ilmu sebaiknya tidak memegang buku, tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Memang bukan suatu keharusan. Ya. Bukan suatu keharusan. Ini hanya apa? Hanya anjuran sebagai bukti seorang pencari ilmu memuliakan ilmunya. Apalagi jika ilmu ini adalah ilmu berkaitan dengan apa? Dengan agama Islam. Di dalamnya mengandung banyak ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya mengandung hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, karena para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat berkaitan dengan bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas ataukah tidak. Ya, boleh nggak? Boleh nggak kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci? Ya, Cung yang mengatakan boleh, Cung yang mengatakan tidak, Cung yang tidak punya tangan. Ya pasti punya tangan ya. Baik. Jadi memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan kebolehan membaca atau memegang Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci. Ya, kedua-duanya punya apa? Kedua-duanya punya dalil. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang yang bersuci. Sebagian lagi mengatakan adalah maksudnya para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menafsirkan maksud dari mutahharun itu adalah malaikat yang disucikan, menganggap bahwa kalau manusia tidak bersuci maka tidak masalah, boleh membaca Al-Quran. Tapi yang mengartikan kecuali orang-orang yang bersuci, maka mau tidak mau sebelum membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu. Nah, tetapi apapun yang menjadi menjadi sumber konflik dari pendapat ulama ini, sebetulnya yang paling aman adalah bersuci. Ya, paling aman bersuci. Ya, kalau bisa dalam keadaan bersuci sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap Al-Quran. Walaupun ya tentu kita juga tidak bisa mengatakan berdosa orang yang membaca Quran dalam keadaan tidak bersuci. Ya, ala kulli hal kalau misalnya berhadas itu dalam arti hadas besar, maka hampir semua ulama mengatakan sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, Aisyah radhiyallahu anha beliau membiasakan tidak membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Bahkan saya pernah ceritakan bahwa Imam Malik bin Anas
beliau dalam rangka menghormati, memuliakan Al-Quran dan Al-Hadis, beliau tidak duduk di majlis, tidak duduk di atas kursi atau di atas mimbar, kecuali dalam keadaan apa? Bersuci, berwudu terlebih dahulu. Bahkan saya pernah cerita juga bahwa Imam Malik bin Anas itu ketika ada tamu yang datang ke rumah beliau, ya, ketika ada tamu yang datang ke rumah beliau, maka pelayannya itu bertanya, Anda datang ke sini untuk urusan apa? Apakah untuk hal yang sifatnya duniawi atau untuk hal yang bersifat agama? Maksudnya apakah kamu ini datang untuk hal yang sifatnya duniawi, muamalah manusia biasa, atau datang untuk meminta fatwa dari sang imam? Maka ketika dikonfirmasi bahwa tamu ini datang untuk meminta fatwa Imam Malik bin Anas, beliau berwudu terlebih dahulu sebelum memberikan fatwa. Ketika ditanya apa alasannya, ternyata beliau tidak mau kalau beliau mengeluarkan kalimat yang merupakan kalam ilahi, firman Allah Ta'ala, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau tidak bersuci. Ya. Nah, diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halwani atau Al-Halwani, bahwasanya beliau pernah berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini dengan bersikap hormat. Aku tidak pernah mengambil kertas atau buku melainkan dalam keadaan suci. Jadi beliau di sini menyebutkan secara umum, apapun yang dibawa, yang dipegang, yang dibaca, ya baik itu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya, beliau pastikan memegangnya dalam keadaan bersuci. Ya. Nah, kemudian Syekh Imam Syamsuddin As-Sarkhasi pernah sakit perut. Ya, sakit perut artinya perutnya ya ada gangguan. Orang sakit perut biasanya gimana? Mules dan bawaannya kadang suka ingin buang air besar atau buang angin minimal. Ya. Pada suatu malam beliau mengulang pelajaran. Jadi membaca buku, setelah selesai baca lagi dari awal sampai selesai lagi, baca lagi dari awal sampai selesai lagi. Dan beliau berwudu 17 kali pada malam itu. Apa sebabnya? Sebab beliau tidak mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Ya, saya pribadi belum pernah melakukan hal ini. Ada di antara kalian yang sudah melakukan ini? Kadang kita itu ketika baca buku, apalagi bukunya kita anggap ini bukan Al-Quran, hanya buku biasa yang walaupun ada ayat-ayat Al-Quran, ya sudah, kadang kita buang angin, ya sudah, lanjutkan bacanya. Ya, daripada hoream cenah kudu ka jamban gitu ya. Malas harus ke kamar mandi wudu lagi. Lebih baik dilanjutkan saja. Nah, ini Imam Syamsuddin As-Sarkhasi beliau melakukan ini. Setiap kali beliau buang angin, beliau berwudu lagi. Ya, sebelum memulai mengulang pelajaran yang beliau baca. Apa sebabnya? Nah, beliau mengatakan, wa hadza li anna al-ilma nurun. Hal ini dikarenakan ilmu itu apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi. Maka cahaya ilmu akan bertambah dengan cahaya dari wudu. Ini yang menjadi alasan para ulama, termasuk tadi Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi melaksanakan wudu setiap kali beliau membaca buku. Ya. Wa min ta'zimil wajib, dan di antara bentuk penghormatan, pemuliaan yang lain yang wajib, Allah yamudda rijla ilal kitab, adalah tidak menjulurkan kaki ke arah buku. Contoh, ini buku di sini, kita enak aja selonjoran begini. Ya, kaki kita diarahkan ke arah buku. Ini hal yang mencerminkan tidak beradabnya kita, kata Imam Az-Zanuji, terhadap ilmu yang kita pelajari. Apalagi kalau itu adalah Al-Quran yang merupakan sumber ilmu. Makanya para ulama kita, guru-guru kita mengajarkan sebisa mungkin jangan menyimpan Al-Quran di dekat kaki kita.
Karena pertama itu bisa menimbulkan persepsi dari orang lain bahwa kita merendahkan Al-Quran yang kita baca. Atau yang kedua apa? Yang kedua, khawatir tidak sengaja terinjak oleh kita atau terlangkahi oleh kita. Wa yad'u kutub tafsir fawqa sairil kutub, dan meletakkan buku tafsir di atas buku yang lain. Jadi kalau kita menyimpan buku, ya buku-buku kita simpan secara bertumpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas, maka buku yang mengandung isi yang paling mulia, apa yang paling mulia kira-kira? Al-Quran, yang mengandung ayat-ayat Al-Quran, maka sebaiknya kita simpan di paling atas. Lalu kemudian setelah Al-Quran mungkin kitab tafsir, kemudian kitab apa? Kitab hadis dan seterusnya. Ya. Wala yad'u ala al-kitab syai'an akhar, dan jangan meletakkan di atas buku sesuatu yang lain. Ya. Nah, terkadang saya juga suka greget ya kalau ada orang misalnya nyimpen buku, apalagi itu buku agama ya, buku entah itu buku hadis, buku fikih atau buku tafsir, kemudian di atasnya disimpan apa coba? Disimpan bungkus rokok atau sama asbaknya. Ini kan seolah menempatkan bungkus rokok dan juga rokoknya di atas Al-Quran. Ya. Bahkan disebutkan min mihbaratin wa ghairiha. Bahkan termasuk tidak dianjurkan meletakkan tempat tinta. Ya, tempat tinta di atas tumpukan buku. Karena para ulama dulu mereka menulis itu menggunakan apa? Menggunakan pena yang dicelup. Ada kotak atau botol tinta, ya, disimpan di sampingnya, kemudian penanya dicelupin, baru kemudian menulis. Ya, nah, itu tidak dianjurkan. Kemudian disebutkan di sini, ya, guru kami Burhanuddin pernah mengisahkan tentang salah seorang guru kami, bahwa ada seorang faqih, ya bukan saya, tapi ada seorang ahli fikih, meletakkan tempat tinta di atas kitab. Lalu syekh itu berkata dalam bahasa Persia. Syekh ini berkata kepada seorang faqih tadi dalam bahasa Persia, Barnia bi, ya, artinya ilmumu tidak bermanfaat. Ilmumu tidak bermanfaat. Apa sebabnya? Karena kamu meletakkan tempat tinta di atas buku yang kamu pelajari, yang kamu baca. Ya. Ya, jadi sekali lagi tentu ini bukan hal yang sifatnya haram, ini hanya sekedar apa? Hanya sekedar nasihat, sekedar saran untuk lebih memaksimalkan penghormatan kita, pemuliaan kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Kemudian guru kami Al-Qadi Al-Imam yang mulia Fakhruddin yang dikenal dengan Qadi Khan pernah berkata, kalau hal itu yakni meletakkan tempat tinta di atas kitab tidak dimaksudkan meremehkan atau istighfaf namanya, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi menyimpan tempat tinta di atas buku dengan tidak ada maksud untuk meremehkan, untuk merendahkan buku itu atau ilmu itu, maka tidak masalah. Ya, fal aula ayyah tariza au ayyuh taraza. Tetapi yang paling baik adalah dihindari. Maaf, terkadang kita itu, ya saya pribadi misalnya baca buku, kemudian khawatir buku yang kita buka kemudian kena angin, lalu kemudian tertutup dan kita susah lagi nyari halaman yang sudah kita baca. Ya, terkadang saya pribadi menyimpan handphone misalnya di sini. Ya, menyimpan handphone di sini, maka tidak masalah kalau tidak ada maksud dalam diri kita untuk apa? Untuk merendahkan, untuk menghinakan ilmu yang kita sedang pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa minat ta'zimil wajib, dan di antara bentuk pengagungan yang wajib adalah ayyujawwida kitabatal kitab, adalah memperbagus tulisan kitab, tulisan buku. Nah, ini coba dicek tulisan masing-masing. Tulisannya sudah bagus atau belum?
Sudah rapi atau belum? Ya, hati-hati ya. Ini kata Imam Az-Zanuji, kalau kita menulis tidak rapi, dalam arti menulisnya malas-malasan, asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, bukan karena memang tulisannya begitu dari sononya gitu. Karena ada orang yang sebetulnya punya potensi untuk bisa menulis bagus rapi, tapi ku haroream ku males, ku kedul, nulisnya asal-asalan, sehingga jangankan guru, dia sendiri ketika disuruh baca ulang, sok kata guru teh, baca lagi A. Aduh, apa ya ini teh cenah? Pak, saya juga nggak tahu ini teh apa. Kamu kumaha cenah? Kamu aja yang nulis gak bisa baca, apalagi saya gitu kata gurunya. Nah, jadi menulis dengan tulisan yang bagus, yang baik, yang rapih, yang tertib, tertata, teratur adalah salah satu bentuk kita mengagungkan ilmu. Wala yuqormito, dan janganlah menulis dengan tulisan yang kecil dan menumpuk. Coba cek ya, cek tulisan kita apakah sudah proporsional dengan besar atau tinggi baris ataukah tidak gitu ya. Karena saya pribadi suka greget kalau ngelihat ada murid yang tulisannya kecil sekali, padahal padahal garis-garis yang ada di buku itu sudah dibuat seproporsional mungkin ya. Dan itu kan kalau misalnya kita ikutin panduan garis itu kan lebih lebih enak, lebih terbaca. Tapi kalau terlalu kecil maka maka susah dibaca. Kalau terlalu besar juga ngabisin buku. Yang lain bisa cukup untuk 1 tahun pelajaran, ini tiap minggu beli. Kenapa? Karena 1 halaman dipakai untuk menulis hanya 2 kata saja. Ya, terlalu besar. Ya ibarat nulis di buku tulis pakai spidol ukuran jumbo yang buat kaligrafi di papan tulis. Itu kan habis bukunya. Ya. Jadi tidak menulis dengan tulisan yang terlalu kecil, terlalu detail atau apalagi bertumpuk. Wa yatruku al-hasyiyata illa inda darurah, dan menghindari catatan kaki, coret-coret di pinggir ya atau footnote kecuali untuk kondisi darurat yang dibutuhkan. Ya. Ini mungkin ya dalam hal ini ketika kita membaca atau mempelajari buku-buku yang sudah ditulis oleh orang lain, kan kalau kita mungkin kalian itu punya buku paket gak? Ada buku paket. Nah terkadang kita ini perlu menuliskan catatan penting dari penjelasan disampaikan guru yang mungkin tidak kita temukan dalam buku. Jadi misalnya di buku dituliskan ini misalnya kayak di sini nih, kayak di buku ini ada wala yuqormit. Ini kan bahasa yang aneh, dalam bahasa Arab itu jarang digunakan. Wala yuqormit, apa ini yuqormit gitu ya. Ternyata di bawahnya dikasih hasyiyah, dikasih catatan kaki. Ai yudaqqal kitabah wa yusaghiruha. Yaitu membuat tulisan dengan sangat detail dan dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, ini perlu dikasih catatan kaki. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang ditulis itu bukan catatan kaki, tapi gambar tengkorak. Ya. Pernah lihat buku orang lain atau buku kalian? Ya. Ditulis di pinggirnya ada coretan-coretan gak jelas, misalnya ditulisin nama-nama geng motor ya. Betul, kadang ada yang tulisannya misalnya tulisan untuk seorang teman di sebelah sana, tulisin nanti dikirimin ke temannya, dibalas lagi, nanti dicoretin lagi, kembalikan lagi, ditulisin lagi. Itu tidak ada faedahnya ya. Jadi jangan sampai buku yang kita miliki itu penuh dengan coretan-coretan yang tidak jelas. Tapi jangan juga sampai kemudian kita tidak punya catatan kaki sama sekali. Apalagi misalnya buku paket itu kata gurunya silakan kerjakan di buku paket. Kata gurunya silakan kumpulkan. Ternyata pas dikumpulkan sebagian besar
mencatat atau menuliskan jawaban di buku, sebagian kecil atau beberapa orang ada yang tidak mengisi jawaban di buku itu. Ditanya oleh gurunya, ini kok kamu masih kosong? Bukan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu bukan kebersihan sebagian daripada iman, tapi pengedulan. Ya, baik. Saya dulu waktu kuliah biasa mencoret-coret buku. Jadi dulu saya kalau kuliah itu karena tulisannya kan Arab semua. Jadi kita kasih bukan kasih foto saja. Jadi kita kasih stabilo. Dikasih stabilo, poin-poin pentingnya. Nah, ada yang lebih penting lagi, selain dikasih stabilo, kita kasih garis bawah dengan menggunakan pulpen berwarna merah. Ada yang lebih penting lagi dan perlu dijelaskan, dikasih di samping kanannya atau di bawahnya dikasih panah juga keterangan. Ya, keterangan yang mungkin kita dapatkan dari guru kita saat mereka mengajar. Ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak dan terlalu coret-coret juga, karena nanti ketika kita buka lagi, nah hanya sih tulisan temen ini, buku temen ini acak-acakan kita yang nggak nyaman sendiri ya. Nah kemudian Abu Hanifah pernah melihat seorang penulis yang tulisan hurufnya kecil dan berdempetan, tidak jelas. Lalu beliau berkata, jangan kau bikin tulisanmu berdempetan dan kecil, tidak jelas, karena kalau umurmu panjang maka kamu akan menyesal, dan jika umurmu pendek, jika engkau mati maka kamu akan dicela. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau in ishta tandam wa in mita tushtam. Jika kamu berumur panjang maka kamu akan menyesal. Kita mau murajaah, misalnya kalian dapat ilmu di sini, suatu hari atau kalian simpan buku kalian yang sudah kalian pelajari, suatu hari kalian akan mengajar di jenjang SMP atau SMA misalnya. Dan kalian ingat, oh iya saya punya catatan waktu saya belajar di SAIS. Ada buku paket yang saya pernah pelajari dan pakai buku itu paham banget gitu, jelas banget penjelasannya. Kita buka lagi, ya buku catatan kita. Nah ketika kita menulis terlalu kecil dan berdempetan tidak jelas, maka kita akan nyesal. Dulu teh paham tapi ini teh apa ya? Kok nggak bisa kebaca gitu? Itu salah siapa? Salah kita yang tidak menulis dengan rapi ketika kita dulu belajar. Wa in mita tushtam, dan jika kamu meninggal kamu akan dicela, dicaci maki. Mungkin orang akan melihat, oh si fulan itu anaknya rajin, ya mungkin catatannya juga lengkap. Ketika orang buka, kitanya sudah meninggal. Ya teh naon tulisan teh ongko budak teh pinter cenah. Tapi tulisannya sigah ceker hayam kita ke harti gitu. Ya. Itu menyebabkan kita apa? Tushtam akan dicela. Nah, kemudian ya disebutkan dalam kitab ini ya oleh Imam Az-Zarnuji ya. Kata beliau, dikisahkan dari Syekh Imam Majduddin As-Sarkhasi atau As-Sarhaki bahwa beliau berkata, kami menyesali tulisan yang berdempetan, yang kecil. Kami menyesali catatan kami yang terlalu global, dan kami menyesali karena kami tidak mengkomparasikan tulisan kami dengan naskah yang lebih valid. Jadi para ulama itu dulu mereka punya kebiasaan ketika mereka menulis, maka tulisannya tidak terlalu kecil. Walaupun kalau kalian lihat ya, ada yang namanya makhtutot atau dalam bahasa kita disebutnya manuskrip. Jadi tulisan asli para penyusun kitab. Kalau kalian mungkin sekarang baca kitab Sahih Imam Al-Bukhari, baca kitab Sahih Imam Muslim, atau misalnya Bulughul Maram, ya, atau Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lainnya, sekarang kita bisa membacanya dengan enak. Karena selain tulisan Arabnya sudah jelas, kadang suka ada transliterasinya, cara bacanya dalam tulisan Latin. Kemudian dikasih apa? Dikasih terjemahnya. Bahkan kalau sekarang kalian buka smartphone, ada aplikasi
di mana kita tidak harus lagi capek membaca buku, tinggal play audionya, maka kita mendengarkan. Nah, saya kalau lagi malas, dan itu sering malasnya gitu ya. Jadi tidak baca buku, cukup misalnya buka ada di YouTube itu ada namanya channel Mantuk. Jadi di situ ada sekian banyak buku, sekian banyak kitab berbahasa Arab yang disajikan dalam audio. Jadi kita tinggal play aja dan dengerin aja. Ya. Walaupun yang membacanya bukan syekh yang menulisnya, tapi kita bisa membaca atau bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dituliskannya. Ya. Dan sekarang ada aplikasi, misalnya aplikasi hadis atau murotal ya, Al-Qur'an. Itu kan kita tidak usah capek-capek sekarang. Tinggal play aja, kita bisa mendengarkan apa yang ingin kita ketahui. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, kemudian mereka juga terbiasa membandingkan tulisannya dengan tulisan orang lain. Wa ma lam nuqabil nadimna, apa yang tidak kami bandingkan maka kami menyesal juga. Terkadang gini, kalian itu di kelas berapa orang satu kelas? 30. Satu kelas 50. Ya? Ini teh berapa ini teh? Rata-rata sajalah. Katakan satu kelas itu rata-rata 30 orang, ya. Menurut kalian dari 30 orang itu apakah semuanya berada di tingkatan yang sama atau tidak? Tidak. Ada yang satu mah mungkin ya, dia nulisnya cepat. Cepat dan apa? Dan rapi. Cepat, rapi, detail dan lengkap. Ada yang cepat tapi tidak teliti sehingga banyak tulisan yang kelewat-lewat. Ada yang lambat tapi sempurna. Ada yang lambat tapi banyak yang kelewat juga. Ada yang malesan, jarang nulis. Yang lain nulisnya misalnya 1 halaman, dia cuma mampu menulis 2 atau 3 baris lah, jangan 1 baris ya. Nah, terkadang dalam kondisi seperti itu kita pun sebagai pencari ilmu harus mau membandingkan dengan tulisan teman kita. Misalnya si fulan A dengan si fulan B. Kata si fulan A, fulan B, coba lihat catatan kamu, kita baca. Ya, bahkan kalau mereka itu para ulama itu mereka membacakan tulisannya kemudian disimak oleh temannya untuk membandingkan naskah yang dia tulis dengan yang ditulis oleh temannya. Ya, sehingga ketika misalnya, oh iya, saya kayaknya nggak nulis itu, emang iya ya? Emang ada itunya ya? Emang tadi waktu didikte sama guru ada kata itu ya? Kan bahaya kalau misalnya ada kata tidak, tapi kita tidak tuliskan kata tidaknya. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya yang ini salah satu contoh ya. Siswa yang memakai peci silahkan pulang duluan. Ya. Tapi kita tulis misalnya siswa yang tidak memakai peci silahkan pulang duluan. Beda atau sama itu? Beda. Dengan hilangnya kata tidak saja kan konsekuensinya beda. Ya. Misalnya nulis siswa yang tidak hadir kajian hari ini maka tidak ada libur akhir semester untuk mereka. Misal. Tapi kemudian yang salah menuliskan siswa yang hadir kajian hari ini maka tidak ada libur akhir semester bagi mereka. Wah, ini orang yang salah baca kemudian, wah nyesel saya ikut kajian hari ini. Jadi nggak ada jatah libur, padahal itu buat sanksi orang yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Nah, kemudian ya. Disebutkan juga wayan bagi ayyakuna taqti'ul kitab murabba'an. Dianjurkan potongan kitab atau bentuk kitab itu, bentuk buku itu adalah persegi 4. Ya, ini karena ditulis di zaman dulu menyarankan untuk kemaslahatan yang lebih
yang lebih baik di masa mendatang. Dan sekarang kita kan temukan buku itu rata-rata bentuknya apa? Nah, rata-rata persegi 4 ya, rata-rata segi 4 ya. Ini untuk memudahkan. Kenapa katanya murabba'an la mudawwaron, tidak berbentuk lingkaran bulat. Ada nggak buku berbentuk bulat? Oh, sekarang mah ada. Untuk anak-anak ya, dibuat buku itu ramah anak. Selain kertasnya lebih tebal, kemudian glossy supaya bisa dicoret-coret pakai spidol, bentuknya juga dibuat sesuai dengan selera anak-anak. Ada yang misalnya bentuknya lingkaran, ada bentuknya love gitu ya, ada yang bentuknya segitiga, ada bentuknya oval dan sebagainya ya. Nah, tetapi disarankan secara umum bentuknya apa? Bentuknya persegi ya. Fa innahu taqti Abi Hanifah, karena itu sesuai dengan bentuk buku yang disusun oleh Imam Abu Hanifah. Jadi di kalangan para ulama ternyata Imam Abu Hanifah ini termasuk orang yang mempopulerkan buku dalam bentuk apa? Bentuk persegi ya. Wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Karena buku yang berbentuk persegi seperti yang kita pegang sekarang ini adalah lebih mudah untuk diangkat, dibawa, dan juga diangkat, dibawa, diletakkan dan dibuka-buka lagi ya. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah, dan tidak dianjurkan ya dalam buku itu atau buku itu ditulis dengan tinta berwarna merah. Ini anjuran dari Imam Az-Zarnuji ya. Fa innahu sani'ul falasifah la sani'us salaf. Karena tulisan berwarna merah itu adalah perbuatan para filosof, ahli filsafat, bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan budaya para ulama salaf ya. Saya dulu waktu sekolah di SD sampai dengan aliyah itu sama guru-guru selalu dinasihati nulis teh tongku mangsi warna berem. Tahu mangsi? Ya, nulis teh tongku mangsi warna berem. Jadi menulis itu jangan pakai tinta warna merah karena katanya itu tidak sopan. Saya tidak paham apa. Oh, ternyata dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini dijelaskan bahwa tulisan berwarna merah itu dianggap sebagai salah satu tradisi para filosof, ahli filsafat. Sementara para ulama salaf mereka menulis dengan tinta apa? Dengan tinta warna hitam. Ya, walaupun sekarang sebetulnya sudah tidak lagi sudah tidak lagi dikatakan ini sebagai suatu keharusan. Ya, karena sekarang kan juga para psikolog sudah mulai masuk ke ranah pendidikan sehingga mengabarkan bahwa mata manusia itu perlu yang namanya variasi juga biar nggak jenuh. Makanya sekarang kalau kalian lihat dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama yang dicetak saat ini itu biasanya suka ada yang membedakan tulisan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para ulama. Saya misalnya menemukan ada beberapa kitab tafsir yang ketika menuliskan ayat Al-Qurannya ditulis dengan warna merah. Ya, tulisan ulamanya ditulis dengan tinta warna hitam. Ada juga yang kalau hadis ditulis dengan warna hijau dan sebagainya. Bahkan kalau kalian lihat mushaf Al-Quran yang kalian pegang sekarang, itu sering kita jumpai bahwa lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala ditulis dengan warna merah. Supaya apa? Ya supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas, supaya kita lebih ngeh dengan tulisan Allah dan Asmaul Husna yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya. Di antara wujud mengagungkan ilmu adalah menghormati teman dalam menuntut ilmu dan saat pelajaran dan juga pengajar. Jadi di antara bentuk kita menghormati, memuliakan ilmu adalah dengan menghormati teman sesama penuntut ilmu. Nah, makanya kalau kalian berada di ruang kelas, di tempat belajar, diusahakan bisa menunjukkan respect, saling hormat terhadap teman. Dengan apa caranya?
tidak mengganggu saat teman belajar. Ulah ieu mah lagi belajar teh colek temannya. Terus maaf, kadang ada yang suka iseng ya, kursinya didorong atau dilempar pakai pensil, dilempar pakai penghapus dan sebagainya. Ini mengganggu, dan ini menjadi salah satu indikasi, kata Imam Az-Zanuji, indikasi orang yang tidak menghormati, memuliakan ilmu. Ya. Nah, kemudian disebutkan wat tamalluqu mazmumun illa fi talabil ilmi. Ada yang tahu nggak tamalluk itu apa? Tamalluk itu sebetulnya kalau diartikan secara lafziah itu mengandung konotasi yang negatif. Tamalluk itu artinya cari muka, caper, cari perhatian, ya, atau menyanjung secara berlebihan, memuji secara berlebihan. Boleh nggak kita menjilat? Bukan menjilat es krim ya, atau Oreo, bukan, karena sudah muqatta'ah. Menjilat itu artinya kita memuji orang berlebihan supaya apa? Supaya diajak, supaya diberikan posisi. Wah, misalnya nih, ada seorang presiden terpilih kemudian dipuji habis-habisan. Supaya apa? Supaya dia diangkat jadi menteri. Ada seorang diangkat jadi bupati atau mencalonkan sebagai bupati, maka dia mengkampanyekan dengan luar biasa. Pokoknya siapapun yang memilih si fulan maka akan terjamin kesejahteraannya karena si fulan orang yang bla 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 gitu. Maka dia memuji dengan berlebihan. Itu adalah tamalluk, yang secara umum at-tamalluku mazmum, memuji berlebihan, kemudian mencari muka, itu adalah hal yang sangat tercela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah anjuran untuk kita bisa mencuri hati guru kita. Mencuri hati guru kita itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya guru kita lebih ikhlas mengajarkan ilmu kepada kita. Bukan supaya nilai kita menjadi besar, bukan. Karena sesungguhnya kita belajar bukan mencari nilai, tapi kita belajar itu mencari apa? Ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Ya. Dulu saya suka greget ya. Pernah greget sebelum tahu nih. Ada teman saya itu yang melakukan hal ini, tamalluk. Jadi ketika Ustadz datang, dia langsung, Ustadz, bios abdi panjalakeun kantongna. Ustadz, boleh sama saya diambil tasnya Ustadz? Ustadz, boleh saya ambilkan bukunya biar Ustadz gak keberatan? Terus diambil, oh silakan. Kemudian dia pegang buku Ustadznya yang bertumpuk begitu ya. Kemudian Ustadznya jalankan biasa saja. Terus Ustadznya itu, kamu kelas berapa? Kamu siapa namanya? Ngobrol-ngobrol, akhirnya Ustadz itu kenal. Dan kita suka bilang, wah si eta cari muka. Ya, cari muka. Atau pernah juga ada Ustadznya kan punya mobil, karena saya di pesantren. Ustadz punya mobil. Terus Ustadznya baru datang dari luar kota. Terus teman saya ini nyamperin ke Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, barangkali mobilnya mau dicuciin sama saya. Wah, saya bilang, oh si eta caper pisan gitu. Tapi ternyata ini adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh para ulama. At-tamalluq mazmum, mencari muka itu adalah hal yang tercela. Tetapi dalam hal mencari ilmu, maka kita dianjurkan. Jadi silakan hari ini kalian mulai ketika ketemu guru, Pak, boleh saya bawain Pak bukunya? Pak, boleh saya bawain tasnya? Pak, boleh saya bawain laptopnya? Ya, Pak, boleh saya bawain motornya? Jangan, nanti bahaya ya. Kalau motornya dibawa nanti ustadznya pakai apa gitu ya. Nah, jadi silakan kalian boleh ya mencari perhatian dari guru-guru kalian dengan hal yang wajar. Ya, dan mencari perhatian dalam pengertian yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Mohon maaf ya, misalnya dalam hal yang negatif kan, misalnya karena di sini kan ada ahwat juga. Misalnya gurunya laki-laki, kan katanya harus mencari perhatian. Akhirnya dangdan, wah bersolek, pakai make up yang sangat tebal, pakai lipstik sampai
moronyoy gitu ya. Supaya apa? Supaya gurunya memperhatikan. Bukan begitu. Itu adalah at-tamaluk mazmum, adalah mencari muka yang dilarang. Baik. Nah, fa innahu yanbaghi ayyatamallaqa li ustadzihi. Dalam menuntut ilmu, mencari muka, mencari perhatian dari seorang ustadz atau dari gurunya, wa syurakaihi, dan juga teman-temannya. Artinya teman-teman dari siapa? Teman-teman dari guru. Bisa juga teman-teman dari teman belajarnya. Itu dianjurkan liyastafida minhum, supaya seorang pencari ilmu mendapat manfaat faedah dari mereka para guru. Ya, karena dulu ketika jadi murid itu terasa. Ketika kita memberikan perhatian lebih kepada guru gitu ya, maka guru pun akan memberikan perhatian lebih juga kepada kita. Ada ada timbal balik. Ketika kita respect, guru sedang menjelaskan, kita memperhatikan gitu. Kalau dulu kan sama guru-guru kita, ya saya sama guru-guru itu di setting. Si dakep bari balem, hup, gini. Sehingga guru itu ketika melihat murid-muridnya semangat, guru juga semangat memberikan ilmu, benar gak? Ketika murid-muridnya melehoi, belum apa-apa udah. Apalagi misalnya ngumpet di kolong, udah nggak karuan. Maka dipastikan guru kalian tidak akan semangat mengajarkan ilmu kepada kalian. Dan kalau guru tidak semangat mengajarkan, maka manfaat dan berkah dari ilmu yang kalian dapatkan akan kurang maksimal. Ya, dan kalian akan lihat bedanya antara anak yang fokus, anak yang semangat menyimak ilmu yang diajarkan oleh guru, dengan anak yang tidak fokus, tidak semangat. Hasilnya kira-kira sama atau beda? Beda. Ya. Yang satu udah mau kurang semangat, duduknya di belakang. Di belakang pun nyempod di pojokan. Ya. Habis gitu agak budi. Apa budi? Agak budak dikit. Maaf ya kalau ada yang namanya budi, bukan bermaksud Afan. Ya, jangan diikuti, ini bukan bermaksud bullying verbal ya, bukan. Jadi pendengarannya kurang jelas gitu. Harusnya kan berada di depan. Kalau merasa fungsi tubuh kita kurang berjalan dengan normal, telinganya kurang mendengar, matanya kurang jelas, harusnya di depan supaya lebih jelas. Ini mau udah matanya rada rabun, telinganya kurang jelas mendengarnya, duduknya paling belakang dan di pojokan, sehingga apa yang guru sampaikan tidak terserap dengan baik. Ya, ada anak yang udah pinter, rajin, semangat, fungsi pendengaran penglihatannya jelas, duduknya paling depan dan dekat guru. Kira-kira mana yang lebih optimal menangkap materinya? Ya jelas yang kedua ya. Nah makanya ini salah satu cara untuk kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah adalah dengan mencuri perhatian guru kalian dengan cara yang baik ya. Nah kemudian ya, kita percepat 5 menit lagi. Diharapkan bagi seorang pencari ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh penghormatan ya, dan dengan penuh pengagungan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Walaupun dia mendengarkan satu persoalan sekali dan mendengarkan satu kali selama 1000 kali. Ya. Jadi maksudnya kita harus memberikan penghormatan yang sama ketika kita mendengarkan ilmu, baik kita mendengarkannya baru 1 kali ataupun sudah 1000 kali. Misalnya saya sekarang menyampaikan ini. Besok ada di antara kalian yang ikut kajian saya misalnya, terus saya menyampaikan hal yang sama. Kata Mang Gus kamari. Nah itu jangan begitu. Tapi kita tetap harus memberikan perhatian yang sama, baik ketika kita mendengar pertama kali ataupun kedua sampai ke 1000 kali. Ya, disebutkan
man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli ilmi. Barang siapa yang tidak menunjukkan penghormatan setelah 1000 kali dia mendapatkan ilmu seperti penghormatannya di awal kali dia mendapatkan ilmu, falaysa bi ahlin lil ilmi, maka dia bukan ahli ilmu yang sejati. Jadi kalau ahli ilmu yang sejati, pencari ilmu sejati itu dia mau mendengarkan sekali dari guru ataupun 2 kali ataupun 3 kali bahkan 1000 kali, baik dari yang sama ataupun yang berbeda, maka harus memberikan penghormatan yang sama. Ulah ieu mah pas guru ngajar, apa abi geus apal eta mah ti si bapak anu, abu abi geus apal eta mah ti si ibu anu gitu. Jangan sampai kita mengatakan demikian, udah we jep api-api terang. Saguru sa ilmu lah ngaganggu. Jadi walaupun kita sudah berulang-ulang mendengarkan ilmu yang sama dari guru kita, kita diam saja. Ya, karena belum tentu ilmu yang sudah kita dengar berkali-kali pun sudah kita amalkan dengan maksimal, dengan baik. Suatu ketika ada seorang ustadz, dia ngisi pengajian di satu kampung. Ya, katakan pengajiannya tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Beberapa bulan kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian, dia diundang lagi di kampung yang sama. Ternyata materinya sama. Ada jamaah yang komplain, Ustadz, punten Ustadz, tema yang tadi Ustadz sampaikan itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Ustadznya bilang apa? Sengaja katanya. Nah Ustadz sengaja, saya mau tanya, yang dulu saya sudah sampaikan apakah sudah diamalkan semuanya atau belum? Ternyata digituin, jamaahnya speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Karena ternyata yang dulu disampaikan Ustadz pun belum semuanya diamalkan. Ya, kemudian seorang pencari ilmu hendaknya tidak memilih ilmu dengan sendirinya. Tetapi seorang pencari ilmu hendaknya menyerahkan urusan pemilihan ilmu kepada gurunya. Karena apa? Karena guru lebih punya pengalaman dan lebih tahu tentang karakter anak-anak, mana yang lebih tepat, mana yang tidak tepat. Nah ini yang harus kita praktekkan, kita amalkan. Jangan sampai gini, Pak, ayeuna mah mendingan belajar ieu, Pak, tong belajar itu bosen. Kita serahkan kepada guru kita mau ngajarin apa, kita serahkan kepada guru, kita serahkan kepada sekolah kalau di sekolah. Ya, bahkan kalau bisa kita bertanya kepada guru kita, kira-kira saya baiknya memperdalam ilmu apa ya? Kira-kira bagusnya saya melanjutkan ke sekolah mana ya? Kira-kira saya memilih jurusan apa ya? Dan sebagainya. Nah hal ini, jadi sebagai kisah penutup, terjadi pada Imam Al-Bukhari. Tahu Imam Al-Bukhari? Ya, Imam Al-Bukhari itu beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis, orang yang paling paham tentang hadis. Ya. Beliau ini suatu ketika pernah belajar beliau ini belajar tentang atau menulis dan belajar tentang kitab sholat kepada Muhammad bin Al-Hasan. Ya. Saya bacakan kisahnya. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mulai belajar kitab atau bab sholat kepada Muhammad bin Al-Hasan. Jadi dia belajar tentang bab sholat. Lalu sang guru ini memerintahkan kepadanya, pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Setelah beliau mengetahui bahwa ilmu inilah yang paling tepat untuk Al-Bukhari, ya, jadi Muhammad Al-Hasan ini tahu mana yang tepat untuk Imam Al-Bukhari. Dan benar saja akhirnya ia pun belajar hadis hingga menjadi imam yang paling terkemuka. Ya, dan kalian tahu bahwa Imam Al-Bukhari ini beliau mendengar dari sekitar 2000 guru. Ya, guru Imam Al-Bukhari itu ada 2000. Kalian berapa gurunya? Kalau kita menggabungkan guru kita dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi nanti, saya yakin tidak akan sampai ke angka 2000. Imam Bukhari gurunya sampai 2000 dan beliau mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dari guru-gurunya itu. Dan itu terjadi setelah beliau mendapatkan arahan dari Muhammad Al-Hasan untuk memperdalam tentang ilmu hadis. Jadi kalian juga silakan nanti kalian yang sekarang kelas 9, yang nanti kelas 12, silakan ngobrol, sharing dengan guru. Pak, Bu, kira-kira saya
harusnya melanjutkan kemana. Nanti kalau saya sudah dari sini, bagusnya saya memperdalam ilmu apa dan sebagainya ya. Yang penting jangan ilmu hitam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi yang menyampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang semangat mencari ilmu untuk bekal kita di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.